Al-amr wan nahyu. Al-amr itu adalah perintah, an-nahyu itu adalah larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bit-ta'allumi wad-dirasah wa amarana bid-da'wah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah murabbi hadhil ummah alladzi 'allamana al-kitaba wal hikmah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah sambil menunggu isya ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala salat jamaah ya di masjid yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Sambil menunggu waktu isya, kita ada kajian tentang fikih muamalah, yaitu yang berkaitan dengan ya pinjaman online, judi online. Ini adalah tema yang ya minggu atau bulan yang lalu kita sudah bahas, tetapi ada beberapa yang masih tersisa. Sebagai awalan ya, sambil mempersiapkan ada slide-nya. Dalam bulan yang lalu pernah Ana sampaikan bahwasanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama di dalam perkara judi online. Ini kita nggak bahas politik ya. Kalau politik baik-baik aja apa nggak nih? Nggak juga ya. Nggak juga ya, ada apa namanya, ada kejutan-kejutan ya. Tapi kita fikih muamalah. Kenapa tidak baik-baik saja? Datanya nanti bisa didapatkan, dinampakkan di situ. Ternyata Indonesia ini adalah peringkat pertama di dunia yang paling besar transaksinya dan penggunanya. PPATK merilis data ya, penduduk Indonesia yang main judi online bukan 100, 200, 1000, 2000 orang, tapi 3,2 juta orang. Itu kalau Singapura habis tuh ya, kalau Malaysia 10%-nya ya. Jadi bukan main-main ya. Ternyata Indonesia yang mayoritas muslim, 3,2 jutanya terlibat dengan judi online. Nanti kalau kita buka datanya, 3,2 jutanya itu ternyata ya 80%-nya. Jadi 3,2 juta, 80%-nya mayoritasnya adalah orang-orang yang bekerjanya itu di sektor informal. Bukan orang yang punya duit banyak gitu ya. Bukan yang ratusan juta mainnya, bukan yang miliaran, tetapi ternyata yang 80% itu yang bekerjanya sebagai ya buruh, guru honorer, ibu rumah tangga, termasuk disebutin tuh. Makanya tahu-tahu nanti buang belanja kagak ada, tahu-tahu dimainin judi online nih. Ya, bukan ibu-ibu aja enggak. Ya, bahkan laki-lakinya juga sama. Ya, jadi bukan hanya masyarakat yang terlibat, tetapi aparat dan anggota dewan kena juga yang namanya judi online. Makanya dikatakan tidak seperti ya, atau Indonesia tidak biasa-biasa saja. Mesti ada sesuatu yang salah. Sebelumnya kita sudah bahas juga tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 219 yang tadi disebutin itu mengatakan bahwa yang namanya khamr dan judi, ketika awal turunnya surat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah. Ya, yas'alunaka ya Rasulullah, apa hukum khamr dan maisir? Ketika itu ditanyain ya, 1400 tahun yang lalu
Rasulullah ditanyain oleh para sahabat ketika di Makkah. Qul, katakanlah, fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah keduanya itu, khamr dan maisir. Khamr itu minuman keras, maisir itu judi. Dikatakan kul fihima ismun kabirun, ada dosa yang besar, ada keburukan, mafsadat yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaatnya bagi manusia. Ini dulu nih, jangan sekarang. Kalau sekarang pada mabok semua entar. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya Imam Qurtubi, ini mengulang sedikit. Ternyata Imam Qurtubi mengatakan orang jahiliyah yang diturunkan Al-Quran ketika dahulu, ya, ternyata kebiasaannya itu adalah kebiasaan orang yang minum, orang yang biasa main judi. Makanya kalau kita buka lagi nih sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah misalnya, salah satu bukunya yang terkenal, Rahiqul Makhtum, ya, yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Di situ ada tuh bab pertama sebelum kelahiran Nabi, ada kondisi prajahil, kondisi prakenabian, kondisi jahiliyah. Di situ disebutin, ya, budaya-budaya orang jahiliyah ketika dulu. Ya, ada budaya yang bagus, ada budaya yang nggak bagus. Yang bagus misalnya menghormati tamu, tepat janji, sering membantu, setia kawan, ya, terhadap sukunya dibelain mati-matian. Itu tuh yang bagus. Yang nggak bagus ada nggak yang nggak bagus? Banyak. Riba, perbudakan, perzinahan, termasuk yang namanya judi, atau termasuk yang namanya khamr. Ini nggak bagus. Termasuk kalau kita dengar mungkin ada yang pernah dulu anak-anak ya kalau lahir perempuan itu diapain tuh? Dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena nggak bakalan ya berguna antar waktu gedenya nanti ya paling jadi budak lagi. Ya kalau dari golongan menengah ke bawah mendingan dikubur hidup-hidup. Kalau dari golongan menengah ke atas dia masih bisa naik, bisa dikawinin sama kabilah-kabilah yang lain. Tapi kalau dari menengah ke bawah nih nyusahin nih. Perang kagak bisa, ngangkut kagak bisa. Yang ada nyusahin orang tua, dikubur hidup-hidup. Nah ini kan menyalahi fitrah manusia. Ya, ibunya menolak, tapi bagaimana? Itu adalah sebuah ya adat yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Nah diantaranya yang bagus-bagus itu adalah memuliakan tamu. Tamu yang sampai sekarang sih ya, kalau kita lihat nih, kalau kita bertamu ya kepada orang-orang Arab, Masya Allah luar biasa. Ya mungkin ada yang pernah ke Mekah gitu ya, atau ke Madinah, bagaimana kita dijamu sama mereka. Kalau bulan Ramadan kedapetan misalnya di Madinah, Masya Allah, ditarik-tarikin kita itu. Ya haji, suruh duduk sini. Ya, kemudian disiapin makanan. Sampai kita nggak habis makanan tuh kita bawa pulang. Korma itu sampai kebanyakan kita nggak perlu beli oleh-oleh, itu kumpulin aja tuh semua tuh. Ya, sampai begitu orang Arab memuliakan tamu. Nah biasanya mereka memberikan kesempatan kepada tamu untuk menginap di rumahnya selama tiga hari. Bukan cuma suruh nginap, tapi dikasih makan dan dikasih minum, khamr, kemudian dikasih transport. Transport agak ya sambil ngobrol-ngobrol sambil mereka main dadu, main kartu. Dulu dadu ya, dulu batu betul sebutnya, al-hasa. Makanya Imam Qurtubi mengatakan manfaatnya dulu tuh ada yang namanya khamr dan yang namanya ya judi. Kenapa? Karena dulu untuk menyambut tamu. Kemudian kalaupun ada taruhannya, kalau ada taruhannya ini diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi ada nih taruhannya nih, misalnya orang musafir, ya. Biasanya kalau musafir tuh bawaannya apa dah? Biasanya apa? Duit. Ya musafir ya, bawanya duit. Terus apa lagi kira-kira? Kendaraan, kan kendaraannya ada dia. Kendaraannya ada nggak? Kendaraannya baik kendaraan yang ditunggangi maupun kendaraan yang buat sembelih, betul ya. Kemudian barang-barang dagangan, logistik misalnya. Dulu begitu, kalau sekarang kayaknya nggak perlu ini, yang penting ATM ada. Musafir yang penting ATM, ya. HP ya kak, tinggal scan. Kalau dulu, jadi kalau mau taruhan nih, saya bawa duit, nah taruhan antara musafir dengan sahibul bait. Ya ini senang-senangan, lahun disebutnya ya sendau gurau. Artinya kalau kita hiburan seperti kita main main monopoli, main catur gitu ya, gaple misalnya yang ya nggak pakai duit awalnya.
kemudian akhirnya pakai duit, pakai yang ditaruh tadi, termasuk tuh yang dibawa tuh, ya itu hewan tunggangan saya taruh dah. Taruhannya itu ketika ada yang menang, itu bukan untuk dimiliki oleh para penaruh tadi atau para pelakunya tadi. Tapi kalau yang menang misalnya, wah ada kalah, oke, yang kalah ini ditarik, asetnya diberikan kepada fakir miskin. Mulia nggak tuh? Dia nggak mikirin diri sendiri. Makanya ketika itu boleh, masih ada manfaatnya, disebutkan dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Kemudian secara bertahap akhirnya dilarang sepenuhnya seperti dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya yang namanya khamr, termasuk di situ adalah judi, adalah rijsun, najis, min amali syaitan, dari perbuatan bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Kenapa ayat ini turun? Lihat lagi asbabun nuzulnya. Ternyata yang awalnya itu taruhan itu diberikan kepada siapa tadi? Fakir dan miskin. Lama kelamaan bukan lagi kepada fakir dan miskin, tapi diberikan kepada siapa? Kepada orang yang menang. Sebetulnya nggak parah-parah banget kalau misalnya yang ditaruh misalnya tadi hartanya misalnya ini duitnya misalnya emas misalnya yang ditaruh. Tetapi ini dikatakan rijsun, najis min amali syaitan fajtanibu. Ini luar biasa ternyata. Taruhannya itu, maka ini nanti berhubungan dengan apa yang kita bahas, bahaya daripada judi yang kita pengen bahas itu. Orang kalau udah main judi nggak waras lagi jadinya. Yang tadinya dikit-dikit berhenti nggak tuh kira-kira tuh? Pengalaman gimana pengalaman? Nggak bakalan berhenti, Pak. Ya terus-terusan tuh. Makanya dikatakan najis. Kenapa najis? Bukan lagi hartanya, bukan lagi tunggangannya, tapi anak dan istrinya yang ditaruh. Makanya disebutkan yang namanya musafir, dia jadi sohibul bait. Yang sohibul bait jadi musafir. Paham nggak jadinya nih? Yang musafir, dia bertamu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia jadi sohibul bait. Sohibul baitnya disuruh pergi jadi musafir. Bagaimana ceritanya? Hartanya habis, anak istrinya diambil. Nah itu yang namanya dikatakan min amali syaitan fajtanibuh. Kemudian nanti di surat Al-Maidah ayat 91-nya disebutin tuh, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha. Sesungguhnya setan itu pingin kita itu berjudi itu kenapa? Tadi bermusuh-musuhan. Musuh-musuhan nggak kalau gitu? Musafir sama sohibul bait musuh-musuhan nggak? Musuh dia, dendam dia. Lah, saya sohibul bait yang punya rumah jadi saya ngungsi. Dendam dia. Wal baghdha, dendam dia. Nah ini terjadi nggak sekarang? Ya terjadi nggak di sekitar kita? Ya mungkin kasusnya bukan seperti itu, tetapi akhirnya ada permusuhan, bukan hanya kepada masyarakat atau orang dengan tetangganya, bahkan di dalam satu rumahnya mereka juga sudah bertengkar. Kalau dilihat datanya kemarin kita udah sebutin tuh, ada misalnya polisi wanita, polwan yang membakar suaminya sendiri. Polisi juga dibakar suaminya. Kenapa? Karena uang belanja buat rumah dipakai buat sebetulnya bukan itu saja, itu kan klimaksnya mungkin tapi sebelumnya udah pasti ada itu. Apakah pinjolnya duluan, kemudian dibilangin kagak ngerti, udah sekali 2 kali jangan main judi, jangan main terus, akhirnya pada satu titik istrinya memuncak dan membakar suaminya hidup-hidup, mati. La ilaha illallah. Asbabun nuzul daripada judi itu yang tadinya ada manfaatnya, kemudian akhirnya diharamkan sepenuhnya. Bahaya judi, bahaya judi ini kalau kita lihat di dalam surat yang tadi disebutin, yang pertama, judi itu digandengkan, atau disetarakan, atau digandeng, seperti ayat-ayat tentang kewajiban kita melakukan sholat, wa aqimus sholah
wa atuz zakah. Itu banyak banget ya ayat yang kayak gitu ya. Ya. Maka ayat yang seperti digandeng-gandeng itu bukan tanpa makna. Ya kalau kita belajar balaghah gitu ya, ilmu bahasa yang seperti ini bukan cuma asal templok doang. Ya, tapi itu ada makna yang sangat dalam. Apalagi kalau ayat itu sampai diulang-ulang. Misalnya Ar-Rahman, ya kan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu berkali-kali itu diulang-ulang. Itu bukan cuma diulang-ulang, tapi ada makna setiap kalimatnya. Begitu juga innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam min rijsum min amali syaitan. Jadi judi itu digandeng dengan khamr, digandeng lagi dengan apa tuh? Berkurban ya, wal azlam wal ansab itu adalah berkurban selain kepada Allah. Berarti apa kira-kira? Syirik. Waduh, dosanya luar biasa. Kalau kita buka bukunya ya, salah satu judul misalnya Al-Kabair, itu artinya dosa-dosa besar masuk tuh. Luar biasa, dosanya nih udah termasuk dosa-dosa besar. Ya, judi itu digandengkan dengan khamr, dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, judi tadi disebutin dengan rijsun, najis. Kalau najis boleh kita pegang kagak? Nggak boleh. Yang dulu ada manfaatnya, udah dah, jangan disentuh-sentuh lagi. Kenapa? Kalau disentuh dia bisa mempengaruhi kita. Ini berbahaya nih. Ya, jangan sampai disentuh-sentuh. Nah, jauhin aja dah, jauhin. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan judi itu adalah min amalis syaitan. Di mana-mana syaitan itu ya mempengaruhi jiwa-jiwa manusia untuk melakukan kemaksiatan. Ya, bisik-bisikannya, ya, yang tadinya kita udah mantep, kadang-kadang ada aja tuh bisikan. Kadang-kadang kita lagi sholat aja dibisikin. Lagi sholat kadang-kadang Allahu Akbar, ya kan lagi khusyuk. Waduh, ntar ada tamu datang nih. Lupa berapa rakaat ya? 2 apa 3 nih tadi ya? Padahal baru keingetan nasi uduk di rumah, udah nasi uduk udah. Luar biasa tuh. Jadi ya kalau kita baca An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, jin itu adalah setan yang selalu mempengaruhi jiwa-jiwa kita, hati-hati kita. Nah, ya, jadi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan setan. Bagian dari perbuatan setan. Maka jangan dipakai, jangan diikutin. Kemudian yang keempat ya, fajtanibuhu. Kalau dalam usul fikih ya ada kaidah al-amr wan nahyu. Al-amr wan nahyu. Al-amr itu adalah perintah. An-nahyu itu adalah larangan. Misalnya kita memerintahkan kepada orang lain tolong buka pintu itu misalnya, tolong buka. Berarti itu artinya apa? Walaupun ada tolongnya, berarti kita minta untuk dibukain. Ya kan gitu ya. Itu kalau kita kepada orang yang setara. Kalau kita kepada orang yang di atas biasanya memohon. Ya Allah, saya memohon agar doa saya diampuni. Benar gak? Kita meminta. Tapi kalau dari yang atas ke bawah, biasanya pakai tolong gak? Perintah langsung. Nah, ini salah satu perintah. Perintah itu menandakan wajib. Ini kaidah ya, kaidah usul fikih. Perintah walaupun dikatakan di situ tidak ada, kalau dalam ayat yang lain misalnya wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ayat ini jelas. Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Jelas ada halalnya, ada haramnya. Tapi di sini nggak ada halal dan haramnya. Tapi perintah dan an-nahyu atau larangan. Dan di sini disebutkan adalah an-nahyunya fajtanibuhu. Walaupun di situ dikatakan ya haram kita mendekati itu, tetapi kata-kata fajtanibuhu itu adalah perwakilan daripada an-nahyu. Jangan ya jangan main misalnya, jangan main hujan. Udah tahu tuh jangan main hujan, jangan dilakukan itu. Nah, ini kata-kata perintah yang berarti larangan. Ya, karenanya ya walaupun tidak ada kata-kata haramnya di sini, maka fajtanibuhu ini ya adalah berarti mengharamkan kita untuk melakukan perbuatan judi. Kemudian yang kelima didapatkannya keberuntungan dari menjauhi judi. Ya, ini ayatnya kan disebutkan tadi
min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Ini udah pasti nih ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, ini berarti bukan hanya di dunia sebetulnya, tetapi juga di akhirat. Ya, barangkali ada yang punya pendapat, Ustaz, saya pingin main judi supaya saya cepat kaya, Ustaz. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak. Yang kaya, yang main apa yang bandar kira-kira? Yang bandar kali. Ya. Nah, ini dia ya. Yang kelima ya. Ini dari ayat Al-Maidah ya 90 dan 91. Bahaya judi. Jadi ketika Allah mengatakan la'allakum tuflihun, kalau kita menghindari 1 sampai 4 itu adalah supaya kita mendapatkan keberuntungan. Ya, tetapi masih ada yang orang tidak mau mentaati itu. Masih ya hawa nafsunya masih ya di depan daripada wahyu yang kita pahami ayat-ayat ini. Nah, kadang-kadang kita nggak paham. Padahal sebetulnya orang yang main judi itu nggak bakalan dia beruntung atau kaya. Kalaupun ada yang kaya itu influencer tuh biasanya tuh, ya, yang dibayar sama bandar, begitu ya, yang dibayar sama bandar. Dia tuh fungsinya adalah supaya orang ayo main. Nih saya dapat ini, saya dapat mobil, saya dapat rumah, saya bisa begini, saya begitu. Nggak lama dia ditangkap ntar. Bandarnya nggak mau nongol dia nggak mau nongol bandarnya. Yang kaya bandarnya. Nggak pernah yang main itu bisa menjadi kaya, nggak bakalan. Ini janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, judi menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ya udah jelas ya, judi menimbulkan permusuhan di antara manusia. Sebetulnya udah kita bahas tuh ya dalam pertemuan sebelumnya ya, permusuhan ya tadi aja kita bisa bahas ya. Kalau dalam sirah nabawiyah, orang yang tadinya musafir jadi sohibul bait, yang sohibul bait jadi musafir, kebalik nih, habis dah hartanya, boro-boro hartanya, istri anaknya juga udah dipindahin, ya kan begitu, bencinya luar biasa, musuh, ya setiap lewat dari rumah itu, waduh, dulu harta saya itu, keingetan nggak tuh, dulu begini, nyeselnya belakangan, permusuhan. Kalau ada sesuatu misalnya ya misalnya ada sesuatu hal, dia bisa membalasnya, bisa jadi dibunuh, ya kan itu kasus ya, kasus-kasus yang ada ya di sekitar ya, kasus-kasus kita lah yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi menimbulkan permusuhan. Yang ketujuh, menimbulkan kebencian. Kalau musuh ya, permusuhan itu disebutkan di sini adalah langsung berantem gitu ya. Ya, pada saat main dia berantem kemudian dipisahin, udah itu musuh. Kalau yang menimbul kebencian itu masalah dendam. Permusuhannya udah selesai tapi dendamnya belum selesai. Termasuk di situ ya, saya dulu begini, saya begini. Nah, itu dia kependem di dalam hatinya ya. Ya, Masya Allah ya, jangan sampai dah ya. Susah sekali sebetulnya ya ketika orang ya, ini beberapa jamaah ya, setelah Anda menyampaikan ini ada yang bertanya gitu ya. Ada yang bertanya, Ustaz, saya dulu melakukan itu katanya. Sekarang saya udah tobat. Dulu awalnya saya punya ini, saya punya ini, saya punya. Nah, dulu. Jadi ngomongnya dulu nih. Ya. Sekarang saya udah tobat tapi udah habis. Coba bayangin. Ternyata itu semua tipuan, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi kita langsung dapat dapat kabar yang testimoni yang nyata gitu ya. Ternyata kita nggak cuma baca berita, tetapi ternyata ada yang melakukan atau ada yang pernah mendapatkan kasus-kasus seperti itu. Bahkan pernah Anda sampaikan juga ada yang di pegawai bank ya, di pegawai bank ya, satu bank ini swasta terbesar yang di situ ada undian kalau undian tabungan poin ya, yang diundi ya. Ternyata yang diundi itu yang keluar nilainya adalah yang tabungannya itu nggak lebih dari 10 juta rupiah. Dan kebetulan jamaah ini adalah salah satu IT di bank tersebut sebelum dia resign. Dipanggil tuh IT-nya. Bukan cuma dia, tapi semua orang IT yang berkaitan dengan ini dipanggil. Kenapa ini bisa keluar yang kayak gini? Kenapa nggak yang miliaran yang dikeluarin tuh?
Kan ada ya undian motor gitu ya. Ya, ada undian motor, ada undian TV, ada undian mobil. Ini keluar nih, yang beginian keluar. Coba, artinya itu bisa disetting nggak? Bisa disetting, Ustaz. Tuh yang kayak bandar-bandar, slot begitu. Itu bikinan manusia, Ustaz. Mungkin kita dikasih keberuntungan, mungkin ya. Mungkin dikasih keberuntungan sebentar. Disetting. Wah, akhirnya kita dapat nih. Besok kita minjem, bener nggak? Minjem dari, oh nih mantap nih, alhamdulillah lagi, ya Allah, ya kiri kanan orang tua dipalakin, atau udah penasaran nih, nggak waras lagi nih, BPKB dijaminin, ya surat rumah kadang-kadang dipakai juga, ada nggak yang begitu sampai? Ada itu, ya. Nah, ketika dia taruh, bleng, habis, kira-kira nyesek gitu, nyesek banget tuh. Jadi dia nggak bakalan, Ustaz, ente gimana dulu waktu menang 250 juta kenapa nggak berhenti? Orang judi nggak bakalan berhenti, Pak. Menang dikit diterusin, menang banyak diterusin juga, kalah kadang-kadang diterusin sampai bener-bener habis. Ya, bukan lagi yang ada di tabungan, pinjaman online juga akhirnya dia pakai. Nah, udah ada tuh, ya. Jadi kasusnya seperti itu ya, membuat orang menjadi bermusuh-musuhan dan saling membenci. Judi itu memalingkan dari orang ya berzikir kepada Allah. Di ayatnya di atas tadi disebutin ya, wa suddakum an dzikrillah wa anis shalah wa yasuddakum an dzikrillah. Sebetulnya anak kalau judi ini menghalangi pelakunya dari mengingat Allah, ini kejauhan sebetulnya. Jangankan judi, Pak. Ya, orang yang main games atau yang main yang nggak pakai taruhan, ya tadi yang disebutin, gaple segala macam. Kalau Allahu Akbar, kita stop dulu, kita sholat yuk, begitu nggak kira-kira? Apalagi judi, wah nggak bakalan tuh, nggak bakalan, dia udah lupa tuh sama Allah, udah lupa. Apalagi yang lagi main game nih, wah nggak bakalan. Jadi perlu kita ketahui itu. Yang pertama, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Ini dua ya, mengingat Allah dan mendirikan sholat. Nggak bakalan dah ya, jadi orang yang judi itu nggak bakalan tuh dia mengingat sholat ya, nggak bakalan. Bahkan selain judi pun yang masih lebih ringan tadi anak katakan, orang yang main gaple ya, nggak pakai duit ya, lagi main lagi enak-enak ya, Allahu Akbar, entar udah mau habis waktunya, oh iya gubrak, nah baru pada sholat. Ini ya kagak, ini ya model nih ya. Karena apa? Karena orang yang namanya judi itu lagi main setan itu. Min amalis syaitan. Kagak bakalan tuh yang namanya diingat sholat. Kalau ingat sholat mah dia gak bakal main judi. Saya ingat ya, dari ini riset ya. Ini berkaitan dengan pengaruh dari gadget. Ya, ini pernah Anda sampaikan juga. Di Kanada ada namanya institusi pediatrik Kanada itu pernah membuat satu penelitian ya yang berkaitan dengan gadget ya. Jadi gadget ya, orang yang main gadget itu ada pengaruh jasmani dan rohani ya. Jasmani dan rohaninya terganggu, Pak, kalau kita main ginian mulu nih ya. Terlebih lagi bagi anak-anak yang di bawah umur 5 tahun, balita, itu sama sekali tidak layak dikasih HP. Ini kata bukan kita nih. Ini ngomong orang sono ya, yang bikin iPhone. Amerika kan bikin iPhone ya. Ya walaupun dicetaknya di Cina, di Taiwan, tapi ya idenya di sono. Dikatakan balita itu tidak layak untuk menggunakan gadget. Kalau dia menggunakan gadget, maka bisa mempengaruhi jasmani dan rohaninya. Jasmaninya gimana? Ada hubungannya nggak? Orang kalau udah main gadget, apalagi udah kecanduan main game, kadang-kadang anak kita itu kita panggil, dengar nggak tuh? Nah, makan. Ini suruh makan, bukan suruh sholat nih. Makan udah mateng nih, di bawah nih. Ayo makan bareng-bareng. Entar, bener nggak, Bu? Bener nggak, Bu? Entar sampai dingin makanannya akhirnya, bener nggak? Apalagi dia udah main game terus-terusan. Kalau nggak salah tuh ada beberapa warnet yang orang di situ itu pada teler. Kadang-kadang ada yang meninggal. Kenapa? Karena dia nggak mau makan. Dia nggak mau ketinggalan sedikit pun, sedetik pun ngeliatin
ngeliatin layar. Nah, apalagi itu terjadi di bawah umur 5 tahun, sangat tidak layak. Umur di bawah 10 tahun boleh diberikan, cuman berapa jam? 2 jam. Di bawah 10 tahun. Umur 15 tahun 4 jam baru dikasih. Ya, dan itu dibatasi. Nggak semua games, nggak semua aplikasinya di allow, diizinkan, tetapi yang tertentu saja. Contohnya ya, kalau kita pengen tarik ke Indonesia, contoh-contoh yang ada di Amerika tersebut ya tadi, misalnya yang umur-umur 10-15 tahun remaja ya. Ya, selain tadi kalau kita suruh makan, kadang-kadang dia nggak mau turun, betul ya Bu ya? Dia entar dulu, sehingga kira-kira mempengaruhi jasmaninya nggak? Pertumbuhan jasadnya terpengaruh nggak kira-kira tuh? Sangat terpengaruh. Yang tadinya makannya teratur, pola hidupnya sehat, dia main terus sampai malam dia main. Kadang-kadang kita buka pintu, gubrak. Nah, baru dimatiin, misalnya gitu ya. Misalnya nih, kalau ada yang kayak gitu perlu dilihatin tuh. Bahaya. Jasmaninya dia terganggu dan rohaninya juga terganggu. Jasmani dia nggak makan berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak teratur makannya. Ya, jadi kurus misalnya, jadi kering misalnya, jadi matanya udah beluk, matanya itu hitam gitu ya, mata panda gitu ya. Ya, ada pengaruh dari jasadnya dan dari rohaninya. Dari rohaninya itu maksudnya gimana? Nggak normal. Jadi ketika dia main, apa yang dimainin? Games, misalnya tembak-tembakan, bener ya? Kadang-kadang anak kita sekolahnya udah di SDIT, di sekolah Islam segala macam, kita kagak ajarin tuh kata-kata yang jorok kadang-kadang. Tapi yang namanya orang main game, yang sekarang gamenya katanya online, dia tuh langsung, mana nih, ada yang sering main game gak nih? Ya, jadi langsung dia tuh berbicara dengan lawannya, betul nggak begitu? Jadi ketika dia main game, bukan offline, jadi online itu, dia langsung berbicara. Kadang-kadang yang keluar kata-katanya apa nih? Anjay misalnya, ada nggak begitu anak-anak? Waduh, ini kapan kita ajarin begini di rumah kagak tahu-tahu? Anjay, apanya anjay? Ya Allah Rob, ini bocah dari mana yang tahu-tahu begini? Ada WTV, apaan WTV ini? Ya Allah Rob, ini, waduh, benar-benar nggak tahu. Itu baru kata-kata, belum dari psikologinya. Kadang-kadang kalau kita lebaran nih anak-anak, kita ajakin ke rumah saudara-saudaranya. Yuk, Neng, kita datengin ke tetangga nih, saudara-saudara nih. Nggak apa, maunya di rumah aja, bener nggak? Maunya di rumah dia, ngapain tuh? Main game, handphone diambil, dia ikut dah. Kan gitu ya. Dia mauan main game di rumahnya. Kalaupun misalnya udah kita nggak kemana-mana, kita di rumah nih, orang pada datang ke rumah kita. Nah, kadang-kadang dia nggak keluar, di kamar aja main terus. Bener nggak? Penyakit ya, sosial. Dia nggak bisa bersosial. Ya, di dunia maya dia bisa, tapi dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya dia nggak bisa. Nah, ini permasalahan. Ya, apalagi kalau kita hubungkan dengan misalnya tadi ya yang namanya judi online. Ya Allah, udah jauh tuh yang namanya ya mengingat daripada zikir kepada Allah dan sholat. Yang tidak pakai itu aja berbahaya, apalagi pakai duit. Luar biasa. Yang ke-9, yang ke-10, perintah Allah untuk berhenti dari judi. Ini ayat akhirnya itu adalah fahal antum muntahun. Ketika Allah sudah menjelaskan ayat tadi 90-91, ya Allah mengatakan kepada para sahabat, Allah mengatakan ya kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada fahal antum muntahun. Apakah kalian itu nggak mau berhenti? Kan udah dikasih tahu tuh, ya rijisun, najis, min amali syaitan, fajtanibuhu. Kemudian dia memangkirkan dari sholat kepada Allah, kemudian dia membuat permusuhan. Ente nggak mau berhenti? Maka para sahabat ketika itu luar biasa keimanannya, langsung berhenti. Maka dalam tafsirnya disebut intahaina. Kami berhenti ya Rasulullah, kami berhenti ya Rasulullah. Apa yang diberhenti? Dia nggak mau lagi main gituan. Yang masih punya Homer di rumahnya, itu Homer tuh dulu disimpan dalam gentong ya. Gentongnya pada dipecah-pecahin, makanya rumahnya pada banjir. Pada becek ya, dipecahin. Dia nggak sempat perang. Kenapa? Rasulullah SAW suruh berhenti kita main kita. Intahaina. Kami sudahi yang kayak gitu ya Rasulullah. Itu bagi para sahabat. Makanya ya ketika periode Mekah turun, ketika ayat ini turun di Mekah, dan ini adalah di periode Mekah, ya kita tahu di periode Mekah ini
perhatian Rasulullah SAW lebih berat kepada masalah ketauhidan, tauhid, bukan kepada masalah muamalah, bukan kepada masalah ibadah, ya maliyah. Termasuk sholat itu belum dianjurin, belum diwajibin di waktu di Mekah. Mau di mana masjidnya dulu? Nggak ada. Ya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang dibangun kemudian masjid, kemudian Rasulullah SAW lakukan sholat di masjid tersebut, dan Rasulullah syariatkan kewajiban yang 5, sholat 5 fardu. Kemudian baru perintah melakukan saum Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah berarti ya 13 tahun di Madinah tambah 2 tahun 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah. Berapa tahun tuh? 15 tahun setelah kenabian baru diwajibkan yang namanya sholat dan zakat. Jadi di Mekah itu belum ketika itu. Yang concernnya Rasulullah SAW adalah ketauhidan, supaya jangan nyembah berhala. Itu dulu tuh. Ya, supaya jangan menyembah berhala, tinggalkan berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ini berkaitan dengan 17 Agustus nih nanti ya. Ada yang disebut al-maisir al-lahwi. Dari kata-kata lahwun, hiburan. Kita sering ya, makanya ya kalau hidup kagak ada hiburan, healing ya susah juga sholat. Ya, ntar pulang ya nggak ada hiburan sama sekali, agak repot ya. Makanya kadang-kadang ada yang di masyarakat kita ada yang main monopoli, main gaple lagi. Atau main yang lain lah ya, misalnya main apa ya biasanya ya, main gundu ya. Kalau bapak-bapak main apa? Kalau bapak-bapak main catur misalnya, yang nggak pakai duit. Nah ini masuknya al-lahwi ya, al-maisir al-lahwi, yang nggak ada taruhannya. Maka boleh nggak? Menurut Yusuf Qaradawi boleh, asal tidak melalaikan. Boleh, apapun boleh. Kenapa? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Semua perkara yang berkaitan dengan muamalah hukumnya boleh. Yang penting nggak ada dalil yang melarang. Melarang apa? Kalau ada waktu sholat kita berhenti, bisa nggak? Bisa, boleh berarti. Yang melarang yang lain apa? Jangan ada adu-aduan. Ya, aduan hewan. Kesian hewannya. Ya, aduan kalau anak-anak aduan semut misalnya. Ada aduan cupang misalnya. Kesian dia tuh, luka dia itu kesian, walaupun nggak pakai duit nggak boleh jadinya. Apalagi aduan apa lagi? Ayam. Hah? Ya, walaupun nggak pakai duit dia menyiksa, nggak boleh. Dan bagaimana dengan al-maisir al-qimar? Qimar ini taruhan, semuanya nggak boleh. Apapun bentuknya, ini cuma dikit doang nih. Slot, games, adu hewan, lomba, olahraga, yang di situ ada duitnya, maka tidak boleh. Maksudnya duitnya itu adalah taruhan. Antar para pemain dia taruhan. Hadiah, entar hadiahnya gimana nih? Hadiah dari siapa dulu nih? Ya. Kalau hadiahnya dari para peserta, nah itu berarti dia diperebutkan kan? Diperebutkan. Ya bisa jadi haram. Kenapa? Karena dia taruhan. Bagaimana dengan permainan 17 Agustusan, lomba nih? Bentar lagi ya lomba ya? 17-an nih. Mana ketua RT? Ketua RW mana tuh? Ya, perlu deh ya. Kalau 17-an ya nanti ada hadiahnya kan ya. Hadiahnya itu gimana nih? Ayo, kalau udah paham nih berarti nih. Boleh nggak dari para peserta? Jangan. Jadi uang dari para peserta kadang-kadang dipungut kan? Yang uang dari para peserta dikembalikan kepada peserta dan kebutuhan operasional panitia. Misalnya beli baju buat para peserta boleh. Ya, buat konsumsi para peserta dan para panitia boleh, silakan. Tapi jangan buat dibeliin hadiah. Hadiahnya dari mana? Dari donatur kalau ada, sponsor kalau ada lagi. Kalau ada duit kas, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Jadi kita ya kita atur lah ya, jangan sampai saya mau naik panjat tebing nih ya 100.000 ada 10 di atasnya 1 juta misalnya ya, 10 tim kali 100.000 berarti 1 juta kan, di atas artinya 1 juta kita perebutkan, kagak boleh. Itu namanya taruhan. Apa bedanya sama motor balap? Ayo taruh 1 juta, taruh ya, semua kumpulin, yang menang duluan dapat. Sama, itu judi, nggak boleh. Jadi gimana? Uang pesertanya dikembalikan kepada peserta atau untuk operasional, hadiahnya dari donatur atau sponsor atau kas ya, RT RW gitu ya. Nah, bagaimana time zone? Nah, ini time zone nih.
Ya, ada time zone yang model gini, ngambil, ada nggak? Kita naruh duit atau ngasih koin, ada ya? Nah, ya itu kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Judi itu. Nah lo, judi sebetulnya itu taruhan itu. Kita taruh ya, klik apa sih pakai sekarang pakai kartu sih ya. Kartu kredit, pakai kredit ya. Ibaratnya 10.000 nih, 10.000 untuk mendapatkan boneka yang harganya 50.000. 10.000 untuk mendapatkan 50.000. Blek. Wah, dapat alhamdulillah nih. Baru naik jatuh. Bener nggak? Dapat nggak? Kalau dapat kita seneng nggak? Seneng, menang kita. Ya, duit 10.000 menjadi 50.000. Kalau jatuh, kagak seneng apa kagak? Kagak seneng, hilang yang 10.000. Itu namanya taruhan, itu namanya. Sama yang disebut dengan dadu, sama yang disebut dengan al-hasa. Ketika Rasulullah SAW melarang an bai al-hasa. Ya, nah Rasulullah SAW an bai al-hasa, nggak boleh. Ya, jadi bagaimana Ustaz hukumnya? Ya kalau di time zone jangan yang begitu-begituan. Kan ada yang lain yang main tembak-tembakan pakai air gitu ya. Yang nggak dapat hadiah, ya udah begituan doang, masih boleh. Ustaz, ini anak saya udah nangis banget nih Ustaz. Nangis nih Ustaz. Udah jerit-jerit ini gimana? Terserah ente dah kalau begitu dah. Ya, itu udah darurat dah itu mah. Bilang aja itu namanya ini bilang aja nih ke mesin gitu ya atau ke mesin. Ini saya bukan pengen beli nih, saya bukan pengen taruhan, saya ngasih hadiah. Ya kalau dapat alhamdulillah, kalau kagak begitu hadiah aja dah. Begitu aja dah ya. Kalau udah nangis nih, kalau udah nangis juga iya. Kadang-kadang anak-anak, wah ini yang ini dulu nih boneka. Dah, gua kagak dapat dah. Itu kan settingan juga tuh. Iya nggak? Ketika diginiin ini kan nggak bakal kenceng-kenceng. Bener nggak Pak? Sama kayak tadi apa namanya programmer yang membuat programmer membuat slot ya, aplikasi. Dia pasti ada celah-celahnya tuh, nggak bakal dikasih 100% ya, kasih terus. Begitu juga gituan tadi, baru diambil, baru tengah-tengah goyang dikit jatuh. Kenapa? Di sini nggak kenceng. Diciptain memang begitu, supaya bandarnya yang selalu menang. Ya benar-benar harus perfect, kita harus ya nggak boleh salah, nggak boleh goyang-goyang, harus dalam keadaan tenang baru bisa menang benar-benar. Nah ini kan trik sebetulnya. Ya, nah ini ya perlu kita waspadai. Kalau bisa kita hindari yang kayak gituan. Kalau emang terpaksa tadi Anda katakan, nah itu udah uzur itu ya. Ya kita bilang darurat. Ya, akadnya jangan pakai akad jual beli. Kalau jual beli nggak boleh, karena jual beli itu penggantian yang setimpal. Jual beli itu, ini udah kita bahas. Kita jual beli harus setimpal. 1 juta dapat barang 1 juta. 10.000 dapat barang 10.000 harusnya. Ini nggak dapatnya 50.000, nggak setimpal. Apalagi dengan resikonya nggak dapat, taruhan itu namanya. Jadi gimana Ustaz akadnya? Bukan jual beli, hadiah. Anda kasih hadiah buat ente. Ya, mesin, kita ngomong aja sama mesin. Ya. Iya, niatnya udah kasih hadiah dah nih buat ya sekali aja dah nih ya buat anak-anak. Tuh kan kagak dapet dah, kita pulang aja dah. Nah, gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, bisa juga ini disampaikan kepada keluarga kita karena sangat dekat sekali ya dengan kehidupan di keluarga kita dan di masyarakat kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.